Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari seiman yang mengikuti ibadah dari rumah secara online minggu ini. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita menyanyikan pujian PKJ nomor 242, baitnya yang pertama, Seindah Siang di Sinar Terang. Pertolongan kita dalam ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai Papa Mama, Opa Oma, saudara-saudariku sekalian. Kekasih Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara-saudari, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan,
Kita persiapkan hati kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan, dan oleh karena itu mari kita tunduk dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan, Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini di hari Minggu yang kudus, kami boleh menaikkan syukur kami. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk duduk bersama, mendengarkan firman-Mu, dan dapat kami jadikan itu dalam pedoman hidup kami hari lepas hari. Biarlah setiap pemberitaan firman yang dinyatakan bagi kami Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, semua kami disegarkan untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkati opa oma, berkati saudara-saudari kaum disabilitas, berkatilah media ini, sehingga pemberitaan firman senantiasa didengar dan dipahami oleh setiap umat yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman dalam ibadah minggu saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, yang menaati dan yang melakukan firman Allah dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Di minggu ini bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema yang tetapkan bagi kita semua hari ini adalah dewasa dalam Kristus,
berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Kekasih Tuhan, ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi yang mengancam jemaat di kota Korintus. Yang pertama, ada ancaman perpecahan. Mulai terbentuk kelompok-kelompok atau kubu-kubu. Ada yang mengidolakan Paulus, Apolos, Kefas, bahkan Kristus. Mereka menyebut diri sebagai kelompok Paulus, kelompok Apolos, dan seterusnya. Tokoh-tokoh ini sesungguhnya sedang ajarkan Injil Yesus Kristus. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan, sesungguhnya baik. Tetapi dari jemaat yang mendengar, ketika jemaat mendengar pemberitaan itu, jemaat lantas membuat kelompok-kelompok yang mengancam sebuah persekutuan kebersamaan. Mereka tidak hanya sebatas mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, Apolos, dan tokoh-tokoh yang lain. Yang menjadi masalah adalah mereka membuat sekat-sekat lalu saling menyerang satu terhadap yang lain. Itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, mulailah timbul perasaan superioritas, yang merasa diri paling unggul, yang merasa diri paling penting, dan yang merasa diri paling inti dari semuanya. Selain adanya blok-blok atau sekat-sekat, muncul lagi saling klaim sebagai yang paling benar dan yang paling unggul dalam sebuah persekutuan. Potensi atau karunia yang ada pada diri masing-masing itu dijadikan sebagai dasar untuk saling ukur satu terhadap yang lain. Yang satu bilang, saya punya karunia yang lebih penting. Yang lain bilang, saya punya karunia yang jauh lebih penting. Masing-masing saling mengklaim bahwa mereka punya karunia yang paling penting di antara yang lainnya. Dari sinilah timbul perasaan iri hati dan mulailah ada perselisihan di antara mereka. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga ini mulai timbullah kehidupan moral yang buruk. Selain ancaman perpecahan, yang kedua merasa diri paling unggul dan yang paling penting, yang ketiga kehidupan jemaat atau umat, mereka punya moral yang buruk. Kota Korintus ini bukan saja kota pelebuhan yang ramai, tetapi juga kota penyembahan dewa-dewa asing, penyembahan berhala. Dalam penyembahan itu mereka melakukan sesuatu yang jauh dari kehendak Allah. Di sana ada persinahan, penipuan, kekerasan, dan seterusnya. Dan hal ini menjadi marak dan mereka anggap ini biasa-biasa saja ketika terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Paulus dia mulai berbicara tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Yang tentunya apa yang dikatakan oleh Paulus ini menunjuk pada sikap dan kedagingan bagi setiap jemaat atau orang-orang yang ada di Korintus. Opa-oma dan kekasih Tuhan, dari kondisi ini kita belajar, kita mengambil sebuah pengalaman dari jemaat Korintus sebagai bahan refleksi bersama. Dan kalau kita mau jujur, kita mau menilai, maka ancaman-ancaman ini terus menyerang kehidupan persekutuan jemaat dari waktu ke waktu hingga hari ini. Kondisi-kondisi ini selalu ada dalam setiap persekutuan. Tidak saja pada jemaat Tuhan pada waktu masa yang ada di Korintus, tetapi kondisi ini juga terus berlanjut dalam kehidupan kekristenan, bahkan sampai dengan kehidupan sekarang. Banyak alasan yang terjadi
yang membuat saling pecah antara satu dengan yang lain. Banyak persekutuan yang terpecah belah, banyak persekutuan yang bertikai, banyak persekutuan yang berselisih, dan tentu masih banyak alasan lain yang membuat gereja atau persekutuan ada dalam kondisi itu. Kekasih Tuhan, gereja ini adalah persekutuan. Tetapi di dalam gereja ada sejumlah perbedaan-perbedaan. Dalam gereja ada persekutuan, tetapi dalam gereja juga ada perbedaan. Inilah yang mau mengajak kita untuk saling menghargai perbedaan itu. Gereja adalah persekutuan, tapi persekutuan bukan terdiri dari orang-orang yang sama, tetapi terdiri dari orang-orang yang punya perbedaan masing-masing. Jika perbedaan-perbedaan ini dikelola secara dewasa, maka perpecahan itu tidak ada dalam kehidupan orang percaya. Justru perbedaan-perbedaan ini ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka mulai timbullah perpecahan, mulai timbullah iri hati, mulai timbullah pertikaian dan selisih di antara umat. Oleh karena itu Paulus dalam bagian ini, dia kasih nasihat yang sangat penting dan juga sangat dewasa. Paulus bilang, bukan soal dirinya, bukan soal Apolos, tapi tentang Allah yang memberi pertumbuhan. Oleh karena itu, Paulus dia sadar dia hanyalah sebagai alat yang dapat memberitakan Injil kepada umat yang mendengar. Jadi Paulus dia tidak sedang mengkerdilkan peran dia atau peran Apolos sebagai nabi atau rasul yang memberitakan Injil kepada umat. Tetapi dia mau menekankan tentang peran Allah yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan kekristenan. Ya. Jadi bukan masalah orang yang tanam, orang yang siram, tetapi masalahnya ada pada Allah yang menumbuhkan. Jadi bukan soal Apolos, bukan juga soal Paulus, bukan juga soal siapa-siapa, tetapi menyangkut dengan bagaimana membangun bangunan Allah. Mereka itu hanyalah alat yang dapat membawa setiap orang untuk mengenal dan percaya dan hidup di dalam Tuhan. Jadi semata-mata hanya kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri, bukan menonjolkan diri, tapi menunjukkan kehidupan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita dapatkan satu lagi poin penting dari refleksi ini. Siapapun kita yang hari ini memberi diri dalam pelayanan jemaat, firman Tuhan kasih nasihat untuk jangan merampas kemuliaan Allah bagi diri kita sendiri. Motivasi kita memberi diri untuk melayani, memberitakan firman Tuhan dan seterusnya, kita lakukan bukan untuk menunjukkan siapa kita, tapi untuk nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan yang dijalankan bukan membawa orang untuk datang kepada kita, tetapi membawa orang untuk dekat kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Oleh karena itu kekasih Tuhan, gereja bukanlah tempat untuk cari popularitas, gereja juga bukan tempat untuk cari nama, gereja bukan tempat untuk mencari yang lain-lain sebagainya. Gereja adalah tempat untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan umat percaya. Nah, dengan motivasi ini, maka tidak penting juga di antara kita menimbulkan satu ketersinggungan satu terhadap yang lain. Jadi Paulus dia bilang bahwa bukan dia yang penting, bukan Apolos yang penting, bukan siapapun yang penting. Yang penting adalah kemuliaan nama Allah. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa kadang-kadang perpecahan dan hancurnya sebuah persekutuan itu karena timbul rasa ketersinggungan.
Timbullah merasa dia direndahkan, merasa bahwa dia tidak dipedulikan dan sebagainya. Firman Tuhan kasih nasihat kepada kita bahwa mereka yang dewasa dalam Kristus adalah mereka yang bisa menyangkali dirinya. Mereka yang dewasa dalam Kristus adalah mereka yang menghargai perbedaan yang dapat mereka jalankan dalam kehidupan hari lepas hari. Itu yang membuat Paulus dia memberikan nasihat kepada setiap jemaat Tuhan. Berikut bicara juga tentang iri hati dan perselisihan. Kata aslinya adalah selos, yang berarti cemburu. Cemburu itu artinya dia tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ya. Kita sakit hati, kita marah, kita jengkel kalau melihat ada orang yang punya kelebihan dan keunggulan-keunggulan tertentu. Ada orang yang iri hati ketika dia melihat orang lain senang. Ya. Atau dia senang ketika melihat orang lain susah. Iri hati bisa dimiliki oleh siapa saja ketika mereka tidak memberi diri untuk Tuhan. Ketika mereka memberi diri untuk dunia, maka bisa saja timbul iri hati dalam kehidupan. Dalam gereja pun bisa timbul iri hati. Timbul iri hati di antara jemaat, timbul iri hati di antara majelis, timbul iri hati di antara pendeta, timbul iri hati di antara semua kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang Paulus tidak menghendaki. Karena iri hati ini bisa saja menimbulkan perpecahan dalam kehidupan jemaat. Kalau ada yang melihat iri hati ini sebagai motivasi untuk dia juga semakin semangat mencari atau mengejar apa yang dia harapkan, tapi ada iri hati yang bisa membuat timbulnya sebuah perpecahan. Nah, kekasih Tuhan, Paulus dia sampaikan nasihat yang komplit seperti ini. Selain dia omong tentang iri hati, dia juga omong tentang perselisihan, maka dia memberi nasihat supaya tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan. Dengan kata lain bahwa iri hati akan selalu menghasilkan masalah termasuk dengan perselisihan. Sampai pada sebuah kesimpulan, maka betapa pentingnya masing-masing kita dapat menjaga diri agar tidak jatuh pada bahaya iri hati. Karena iri hati itu tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi tenang, tidak akan pernah membuat hidup kita jadi damai. Iri hati membuat kita hidup dalam perpecahan oleh karena perbedaan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Opa-oma dan kekasih Tuhan, salah satu tanda yang paling kelihatan saat kita omong tentang gereja adalah persekutuan. Gereja adalah persekutuan. Omong tentang gereja, maka mau tidak mau kita harus omong tentang persekutuan. Karena itulah maka iblis dia selalu bekerja dengan berbagai cara untuk mengancam persekutuan dan membawa perpecahan. Dalam nasihat firman Tuhan hari ini Paulus bilang, menjadi dewasa dalam Kristus, maka salah satu buktinya adalah dia dapat mengelola persekutuan itu dengan baik. Dalam persekutuan itu tidak ada perpecahan. Menjadi orang yang dewasa dalam iman dalam Kristus adalah jemaat atau gereja, dia mampu menghargai sebuah persekutuan dan persekutuan itu tidak akan terjadi perpecahan, apalagi ada perselisihan di dalamnya. Paulus dia menghendaki gereja yang sebagai persekutuan itu hidup dalam damai sejahtera, hidup saling menopang, hidup saling berbagi, hidup kasih mengasihi, saling peduli satu terhadap yang lain. Gereja yang dewasa dalam Kristus adalah gereja yang mendukung pelayanan. Gereja yang dewasa dalam Kristus adalah gereja yang menghargai perbedaan.
Tidak melihat dia ini dari golongan yang mana. Tidak melihat dia dari kondisi seperti apa. Dia kaum disabilitas kah? Dia kaum lansia kah? Dia anak-anak kah? Dia pemuda kah? Dia kaum perempuan atau kaum bapak sekalipun. Gereja mengajak kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan itu. Tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang lebih dari sebuah gereja. Ya. Tidak ada yang lebih dari sebuah persekutuan di dalam gereja. Jadi setiap kita para lansia tidak merasa bahwa saya adalah bagian yang paling lemah dalam sebuah persekutuan. Karena usia yang semakin lanjut. Karena tidak bisa lagi melangkah. Tidak bisa lagi beraktivitas. Demikian juga dengan saudara-saudari kita kaum disabilitas. Mereka juga tentu tidak merasa lagi dalam diri mereka bahwa saya ada dalam keterbatasan fisik. Ya. Saya tidak bisa beraktivitas, saya tidak bisa bekerja oleh karena saya tidak punya kelebihan dalam tubuh jasmani. Itu semua tidak menjadi alasan. Karena Paulus ataupun Apolos dalam pemberitaan Injil mengarahkan kepada kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Berusaha untuk tidak menciptakan perselisihan, bahkan sampai kepada perpecahan dalam gereja. Kita berdoa, semoga persekutuan Jemaat Peniel Manutapen, kita hidup saling menghargai satu terhadap yang lainnya. Kita hidup dalam saling menopang, saling menghibur satu terhadap yang lainnya. Tugas kita bukan membawa perpecahan, tugas kita untuk merawat sebuah persekutuan. Itulah tanda bahwa terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kekasih Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, meresponi firman yang telah kita baca dan kita dengar hari ini dengan bersama-sama kita melakukan pujian serikat persaudaraan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur atas pemberitaan firman yang diperdengarkan kepada kami di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini. Biarlah setiap yang kami dengar boleh membawa sebuah pemahaman yang baik untuk pun kami saling menghargai satu terhadap yang lain. Kami tidak hidup dalam perpecahan, tidak timbul dalam perselisihan, tetapi kami saling menghargai satu terhadap yang lain sebagai karunia yang Tuhan beri bagi kami. Tidak ada yang membedakan kaum lansia, kaum disabilitas dengan jemaat-jemaat Tuhan pada umumnya. Sebab dalam perbedaan-perbedaan itu yang adalah karunia Allah yang boleh menjadikan kami sehat dan hidup dalam persekutuan di gereja. Bapa di sorga, kami berdoa, memohon pertolongan-Mu,
menolong kami semua sebagai jemaat Tuhan. Untuk kami juga saling menghargai satu terhadap yang lain. Kami mendoakan satu dengan yang lain. Sebagai kaum lansia dalam usia yang semakin senja, dengan kondisi tubuh yang semakin lemah, Tuhan menguatkan semua orang tua kami. Tuhan beri semangat kepada mereka melalui orang-orang di sekitar mereka. Tuhan juga memberkati kaum disabilitas yang tidak melihat keterbatasan dalam diri mereka, tetapi melihat ini sebagai karunia yang Allah berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan persekutuan Gereja Peniel Manutapen, seluruh jemaat Tuhan yang hari ini beribadah dalam gereja ataupun beribadah secara online dalam rumah tangga. Tuhan mengaruniakan kami berkat yang melimpah berupa kesehatan, makanan, minuman, ataupun rasa cinta kasih di antara kami. Tuhan satukan kami, dan biarlah kami tidak melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai cara untuk kami saling membenci, bahkan sampai pada perpecahan. Tapi biarlah kami hidup dalam satu kasih, satu damai, seia sekata, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati semua orang tua kami, opa oma, kaum lansia, dalam usia mereka, dalam pergumulan mereka, bahkan dalam syukur dan ucapan yang mereka naikkan kepada Tuhan dari hati mereka yang paling dalam. Limpahkanlah berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Saudara-saudari kaum lansia pun demikian. Allah memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah tangga, Allah menguduskan dan memberi pertolongan. Allah memberi kekuatan kepada mereka yang lemah. Ini segala ucapan syukur kami ya Bapa. Kami mengerahkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa mendapat berkat daripadamu. Anugerah damai sejahtera, keselamatan daripada Tuhan, memberkati kehidupan jemaat Allah, kaum lansia, kaum disabilitas, setiap jemaat Tuhan yang beribadah, mulai dari hari ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu ini selesai. Tuhan memberkati kita semua, menolong kita dalam pelayanan online kini dan selama-lamanya. Salam.